Toxic relationship ini bukan cuma fisik yang diserang, tapi juga emosional tentunya. Ketika fisik seseorang diserang dari pasangannya, entah itu sudah dalam hubungan rumah tangga atau baru pacaran dalam hal seperti itu, ketika seseorang dipukul, ketika seseorang ditampar dan mendapatkan perlakuan buruk yang lain secara fisik, otomatis apa yang dia lihat itu akan diproses oleh pikirannya. Kemudian ketika seseorang mukul, pasti ada perantara perkataan, dan perantara perkataan ini tentu menyebabkan seseorang merasa sakit hati. Tapi dalam hal ini kebanyakan ketika seseorang terjebak dalam toxic relationship, mereka merasa sulit keluar dari lingkungan tersebut, mereka sulit keluar dari zona tersebut karena merasa terjebak seperti itu. Dan banyak sekali orang yang sudah sadar kalau mereka disakiti secara emosional ataupun secara fisik, tapi mereka memilih untuk bertahan dalam hubungan yang toksik atau hubungan yang beracun seperti ini. Kasus KDRT yang marak sekali terjadi, kemudian teman-teman bisa melihat di berita banyak sekali pembunuhan, kemudian pacaran, kemudian pacarnya disakiti, entah terdapat pelecehan seksual dan sebagainya, kekerasan seksual dan sebagainya. Yang sebagian besar menjadi korban adalah perempuan. Jadi untuk kamu perempuan-perempuan berharga, ketika kamu mengalami hubungan yang seperti ini, tolong paksakan diri kamu untuk speak up dan mencari pertolongan. Sebagian besar juga seseorang yang terjebak dalam toxic relationship, mereka juga sadar kalau mereka disakiti, mereka mendapatkan perkataan buruk dan juga perlakuan buruk dari pasangannya, tapi mereka enggan keluar dari situ. Mereka tidak mau speak up. Kebanyakan juga seperti itu karena merasa malu, merasa takut akan mengakibatkan resiko yang lebih besar. Kalau speak up nanti gimana kalau dia malah memperlakukan saya lebih buruk daripada sebelumnya. Biasanya seperti itu, sehingga membuat korban-korban di sini bukannya tidak mau keluar, tapi mereka bingung bagaimana atau apa yang harus saya lakukan untuk menyelamatkan diri saya. Kemudian lagi ketika seseorang terjebak dalam toxic relationship, masih ada harapan dalam hatinya atau sebuah pemikiran bahwa suatu saat nanti saya akan bisa merubah orang ini dengan ketulusan cinta yang saya berikan. Dengan kesempatan yang saya berikan, pasti orang ini akan berubah kok ketika bersama saya. Saya pasti bisa merubahnya. Tapi apa yang terjadi? Terjadi lagi kekerasan, terjadi lagi dia dengar perkataan-perkataan yang tidak layak untuk didengarkan. Dan perkataan-perkataan ini semakin membuat perempuan merasa dirinya tidak berharga. Karena kembali lagi, perkataan orang itu sangat berpengaruh terhadap kita. Jangankan perkataan orang asing yang tidak kita kenal, perkataan orang yang punya authority, dalam hal ini pasangan yang kamu anggap dia spesial, seseorang yang kamu anggap berharga dalam hidup kamu, memperlakukan hal ini kepada kamu dengan mengatakan hal-hal buruk, dengan body shaming, kemudian mengeluarkan kata-kata hinaan, kemudian mengeluarkan kata-kata pelecehan dan sebagainya. Ini sangat mempengaruhi bagaimana cara kamu melihat diri kamu. Karena kebanyakan ini bisa berdampak kepada cara pandang terhadap diri sendiri menjadi tidak berharga. Ada beberapa hal lain, misalnya dihina pacarnya dalam bentuk fisik. Kamu kok badannya seperti itu? Kayak pip, kamu bisa bayangkan sendiri, kamu bisa imajinasikan, kamu bisa menentukan sendiri atau mengisi titik-titik pip yang aku sebutkan tadi. Atau kata-kata lain yang sangat tidak layak untuk diucapkan seseorang. Jika kamu terjebak dalam hubungan toksik seperti ini, segeralah cari bantuan, segera speak up, dan mencari bantuan terlebih dahulu kalau kamu merasa ini mengancam diri kamu, karena ini untuk kebaikan diri kamu sendiri. Kamu berhak untuk hidup layak, kamu berhak untuk bahagia, kamu berhak mendapatkan pasangan yang baik. Diri kamu berharga. Jadi pertama juga dimulai dari bagaimana kita memperbaiki cara kita melihat diri sendiri. Karena ketika kita merasa berharga, tentu kita tidak akan mengizinkan hal berharga itu berada di tangan orang yang salah. Kita akan menjaganya dengan baik. Kita hanya akan mengizinkan hal-hal baik untuknya. Dan ketika kamu ragu, masih mempertahankan hubungan yang tidak sehat ini, tolong tanyakan kepada diri kamu, dari hati kecil kamu yang bersuara dan selama ini kamu abaikan, yang selama ini kamu sangkal, tolong tanyakan kepadanya, yakin kita mau hidup bersama dengan orang yang seperti ini? Ketika seseorang tidak memberikan value, ketika tidak memberikan manfaat dalam kehidupan kamu, tapi justru sebaliknya, sudah tinggalkan saja. Doakan yang terbaik untuknya, semoga dia mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan yang kedua, cinta itu tidak seharusnya menyiksa. Cinta itu memberikan kebahagiaan, tidak memberikan kesengsaraan. Dan jika kamu bertahan di sebuah hubungan dan kamu tersiksa,
perlu tanyakan kepada diri kamu, ini cinta atau apa? Dan lagi, seseorang yang baik untuk kamu adalah seseorang yang tidak akan menyakiti kamu. Jangankan memukul, mengeluarkan kata-kata negatif pun dia pasti mikir, kira-kira saya akan menyakiti orang ini atau enggak. Dan ketika seseorang sayang sama kamu, dia tidak akan menyakiti kamu dan berusaha untuk menjaga kamu. Dan sekarang jika kamu bersama dengan orang yang menyakiti kamu, entah secara verbal maupun non-verbal, perlu ditanyakan lagi, itu cinta atau apa? Jadi seperti itu, cintai diri kamu, sayangi diri kamu, berikan yang terbaik untuk diri kamu. Kalau bukan diri kamu yang memberikan terbaik untuk diri kamu, lalu siapa lagi? Segera hentikan hubungan toksik ini, berusaha cari bantuan jika kamu merasa tidak mampu mengatasi sendirian. Mencari bantuan bukan tanda kelemahan, tapi itu adalah sebuah ketegasan kepada diri kamu, sebuah wujud bahwa kamu menyayangi diri kamu dan kamu ingin memperjuangkan kehidupan lebih baik, kehidupan layak yang layak kamu dapatkan. Jadi seperti itu, semoga video ini bermanfaat untuk kamu yang sedang dalam hubungan ini. Segeralah cari bantuan dan keluar dari hubungan yang tidak sehat itu. Dan satu lagi, untuk kita perlu belajar untuk melihat siapa yang berinteraksi dengan diri kita, orang ini baik atau tidak. Dan untuk menilai seseorang baik atau tidak itu tidak cukup kita melihatnya sekali aja. First impression itu tidak cukup sama sekali. Orang yang kamu lihat rapi, orang yang kamu lihat sopan, orang yang kamu lihat seperti ini seperti itu, dia merayu kamu, kemudian dengan kata-kata manisnya dan sebagainya. Pertama kali kamu ketemu atau 1 bulan pun itu tidak cukup untuk menilai seseorang dia benar-benar baik atau enggak. Jadi lakukan pengecekan jika kamu ingin melanjutkan hubungan dengan seseorang, karena pengecekan ini sangat penting sekali. Saring orang-orang yang baik aja yang boleh masuk dalam kehidupan kamu, yang nggak baik stay di luar aja, nggak apa-apa. Bukannya memutus hubungan sama sekali, tapi kita perlu menjaga jarak untuk kesehatan diri kita, untuk kehidupan yang lebih baik untuk diri kita sendiri. Dan lagi, Allah lah yang tahu segala hal yang terbaik untuk kehidupan kita. Apa yang kita tahu terbaik untuk kita saat ini belum tentu itu benar-benar terbaik untuk masa depan kita. Karena aku dan kamu, kita sama-sama tidak tahu masa depan kita seperti apa. Jangankan masa depan sejauh itu, 1 detik ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Hanya Allah yang tahu, maka teruslah berdoa untuk meminta kebaikan dan perlindungan dari orang-orang yang buruk dalam kehidupan kamu, dari segala hal yang buruk yang menimpa diri kita. Karena Allah lah yang tahu yang terbaik untuk diri kita. Dan segala hal yang menurut kamu buruk saat ini, misalnya kamu memutuskan untuk keluar dari hubungan yang tidak sehat ini, kamu merasa tidak baik, kamu merasa sakit dan sebagainya, bisa saja ini cara Allah untuk menyelamatkan diri kamu. Dan jika kamu sekarang mendapatkan petunjuk sekecil apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa perilaku dari orang terhadap kamu, bagaimana dia bersikap ke kamu, entah kamu sekarang laki-laki dari perempuan atau perempuan dari laki-laki, tolong perhatikan hal detail yang kamu terima pada saat ini. Karena bisa saja perkataan kasar dari seseorang terhadap kamu saat ini itu petunjuk untuk kedepannya, apakah orang ini baik kamu pertahankan atau lebih baik kamu cukup doakan dan berdoa kepada Allah untuk meminta yang lebih baik. Karena aku yakin ketika kita percaya dan kepada Allah, Allah akan memberikan yang lebih baik. Meskipun pada saat ini kita tidak tahu kesakitan yang kita rasakan saat ini itu artinya apa sih. Bisa saja kesakitan yang kamu rasakan saat ini itu adalah suatu hal yang kamu syukuri di kemudian hari. Gak apa-apa, mendingan sakit sekarang dan memutuskan untuk out dari hubungan yang tidak sehat saat ini, daripada membiarkan diri kamu berkelanjutan dalam hubungan yang tidak sehat, sehingga sakitnya lebih dalam dan lebih dalam lagi. Karena kamu berharga dan kamu berhak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan kamu berhak untuk bahagia. Jadi seperti itu, semoga video ini bermanfaat dan Allah selamatkan kita dari orang-orang yang buruk, Allah lindungi kita dan bersamakan kita kepada orang-orang yang baik untuk kehidupan kita. Sampai jumpa di next video bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri kamu baik-baik ya.